Selamat pagi teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade Investment. Teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya akan sharing tentang ini teman-teman ya, tentang cara identifikasi satu saham atau cryptocurrency untuk mendapatkan barang-barang baik itu saham ataupun cryptocurrency yang super bull. Ini karena banyak sekali yang komentarnya itu seperti ini. Apakah barang ini bisa saya gunakan untuk long term? Apakah ini barang bisa saya simpan dan beli untuk waktu yang lama seperti itu? Jadi mungkin beberapa teman yang terjun ke cryptocurrency atau di saham yang baru-baru masuk sudah keburu ingin yang namanya profit besar seperti itu ya. Jadi terus akhirnya membeli barang, cryptocurrency ataupun saham. Nah, masalahnya belinya ini ternyata juga belum bisa membaca. Kira-kira saat ini posisinya itu sedang di mana sih cryptocurrency atau koin ataupun altcoin ataupun sahamnya itu sedang di posisi apa? Apakah kita bisa beli terus simpen terus dia akan lari seperti itu? Terus kalau dia turun, apakah kita masih berharap itu masih akan naik seperti itu? Apakah kita meng-create mindset? Apakah kita di dalam membeli barang, kita udah membeli barang itu, apakah kita dipenuhi mindset bahwa ini barang pasti naik? Seperti itu. Sehingga ketika saham tersebut, ketika cryptocurrency tersebut turun, lupa yang namanya mengamankan profitnya dan lupa yang menjalankan action plan-nya. Jadi misalkan ketika naik harusnya minimal take profit sebagian seperti itu, dan ketika mungkin turun minimal juga kita harus ya mengurangi posisi atau bagaimana seperti itu. Tentunya keputusan untuk take profit ataupun tidak itu semua tergantung indikator. Kalau saya secara teknikal seperti itu. Jadi di sini saya akan membahas deteksi awal supaya teman-teman bisa tahu ini ada potensi nggak. Ada setup awal yang bagus nggak? Setelah dapat, masuk, kita tracking. Tracking terus supportnya, ketika turun, ketika naik koreksi, kita ambil Fibonacci-nya, kita ketahui supportnya. Ketika sudah reversal, kita cari resistannya seperti itu. Sehingga kita menjadi trader yang ini teman-teman, yang istilahnya tahu diri. Di mana titik supportnya, di mana resistannya, di mana harus membeli, dan di mana harus mengurangi posisi seperti itu. Jadi kita tahu support, resist, kita tahu target, dan kita lakukan monitoring secara rutin. Oke, sebelum lebih lanjut membahas tentang cara mencari super bull, barang super bull, baik saham ataupun kripto, ini saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa saya Surya MS Trade Investment tidak menerima titip dana trading. Kemudian teman-teman harap berhati-hati, grup channel palsu mengatasnamakan MS Trade Investment. Saya hanya ada di channel Telegram ini. Channel Telegram ini ada grupnya juga untuk ini menjawab. Namun saat ini grup sedang saya suspend karena saya sedang banyak kesibukan. Kemudian yang ketiga, teman-teman mesti berhati-hati adanya komen palsu di channel MS Trade, di channel YouTube MS Trade, di mana komentar itu mengatasnamakan saya, itu bukan saya, maksud saya mengatasnamakan saya dan mengajak berkomunikasi lewat WhatsApp. Teman-teman mesti tahu MS Trade komen yang asli sama yang palsu, karena yang palsu tidak ada boldnya. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman. Saya akan mulai. Untuk kali ini contoh yang saya gunakan adalah Ethereum. Ethereum IDR, saya menggunakan ini exchange Indodax, teman-teman ya. Ini contoh saja. Mau contoh di saham ataupun mau di cryptocurrency sama, teman-teman ya. Ini intinya kita kan menggunakan chart candlestick. Dan ini ilmunya adalah ilmu technical ini teman-teman mau gunakan di forex juga bisa, mau di cryptocurrency, mau di saham juga bisa. Jadi yang pertama yang teman-teman mesti lakukan kalau teman-teman mau membaca tren suatu
cryptocurrency, koin ataupun saham ya, teman-teman lihat dulu ke dalam time frame yang lebih panjang ya, seperti ini. Dari time frame ini teman-teman akan tahu ini gambaran barang sedang kemana sih, barang sedang seperti apa pergerakannya. Oh, ini di dalam weekly barang ini dari awalnya seperti ini, opening naik ya, kemudian turun, kemudian naik seperti ini, terus kemudian turun. Ini dalam weekly. Di sini teman-teman bisa menggunakan alat bantu, yaitu yang paling simpel adalah moving average. Moving average ini bisa kita setting waktunya, teman-teman ya. Misalkan saya akan nambah moving average ini untuk time frame 200. Jadi rata-rata 200 hari. Di weekly tidak muncul, mungkin datanya kurang banyak, jadi saya pindah ke daily. Nah, di daily. Seperti ini teman-teman. Berapa banyak moving average yang kita gunakan? Secara simpel sebenarnya untuk membaca tren, teman-teman bisa menggunakan satu moving average dulu, yaitu moving average 200. Di sini saya gunakan moving average 200, silahkan bagi teman-teman yang sudah mengambil moving average, silahkan di set ke 200. Di sini saya berikan aturan mainnya untuk moving average bahwa harga di atas moving average 200 itu masuk area bull. Jadi ini moving average 200-nya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan ini adalah moving average 200, harga di atas moving average 200. Jadi yang di atasnya ini ya, di atas ini semua, di atas area ini ya, area garis moving average ini adalah masuk bull area. Sedang yang berada di bawahnya, ini semua, adalah bear area. Jadi ketika cryptocurrency itu harganya, rata-rata harganya berada di atas MA200, itu kecenderungannya dia akan naik. Kalau yang di bawah juga seperti itu. Nah, garis MA200 ini bisa sebagai support penting teman-teman ya. Jadi ketika suatu barang itu dia dead cross itu menembus ke bawah seperti ini, dia kecenderungannya akan turun. Ketika barang itu golden cross atau menembus ke atas, dia kecenderungannya akan naik. Seperti itu. Nah teman-teman, di dalam menemukan awal pergerakan yang bagus, cukup bisa kita menggunakan moving average 200 ya. Caranya adalah setelah teman-teman memasang moving average 200, teman-teman perbesar grafiknya sampai teman-teman mendapatkan awal di mana barang itu mulai lari. Kalau kita lihat di sini, barang itu mulai di atas atau Ethereum ini mulai di atas moving average 200 itu di mana? Di sini teman-teman. Di sini. Jadi ditandain di area sini adalah area Ethereum mulai di atas MA200. Saya tandain di sini, cepret seperti itu ya. Oke, kita kecilin dulu. Nah, seperti ini udah ketahuan. Ini kalau teman-teman perkecil maksud saya seperti ini, teman-teman nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat titik yang kecil tadi. Ya, baru kelihatan di atas MA 200 di sini. Tapi kalau yang di sini nggak kelihatan. Tapi sebenarnya itu di situ. Fungsinya apa sih? Fungsinya untuk melihat awal tren itu di mana? Awal tren bullish. Awal tren bullish dari ETH ini, Ethereum ini adalah di bulan ini teman-teman. Ini saya full jadi nggak bisa. Ini di bulan April 2020. Jadi saya gunakan tren yang ini ya teman-teman. Tren yang paling dekat dengan harga saat ini. Tren yang paling dekat dengan waktu saat ini. Jadi dari saat ini kan bulan Mei. Saya tarik terdekatnya terus ke depan ketemu dia mulai nanjak di atas MA 200. Saya gunakan itu sebagai awal tren. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menarik awal trennya dengan menggunakan Fibonacci. Jadi di sini kita udah tahu dengan MA 200 kita udah dapat awal trennya di sini. Jadi awal trennya adalah di mana mulai di atas MA 200. Nah, setelah kita mengetahui awal trennya, kita gunakan Fibonacci, teman-teman.
Fibonacci kita gunakan untuk apa? Untuk melihat pergerakan harganya ya, peta harganya. Nah, seperti yang saya udah sampaikan, di Fibonacci itu kalau ada awal tren, yaitu swing low, kemudian ada akhir tren naik atau swing high, ya seperti ini adalah swing low, ini adalah swing high, dan ketika kita hubungkan dua garis itu terbentuk satu tren, ya. Jadi kita untuk bisa mendeteksi awal tren, kita mencari dulu swing low. Dan sampai akhirnya nanti, akhir tren naiknya adalah swing high. Kita harus ketemu dulu dua titik itu untuk menarik Fibonacci-nya. Seperti ini nanti. Oke, nah setelah kita tahu awal trennya, maka kita cari swing low-nya. Nah, swing low itu syaratnya adalah tidak ada titik yang lebih rendah dari sekitarnya. Jadi untuk bisa tahu titik swing low-nya, teman-teman perbesar. Saya kira di sini boleh saya gunakan sebagai swing low karena di sini adalah awal tren. Di sini swing low-nya, jadi saya buletin di sini teman-teman ya. Saya langsung pasang Fibonacci di sini swing low-nya, jadi swing low saya bulatin di sini. Swing low-nya ya, kemudian saya pasang Fibonacci. Karena jaraknya terlalu jauh, Fibonacci-nya sementara kita lepas dulu di sini, baru kemudian kita nanti akan paskan. Swing high-nya kita ambil yang tertinggi aja dulu langsung. Nah kita akan melihat harganya ya saat ini ya. Nah saat ini udah kebaca nih, kita pindah ke kanan, right. Nah, kalau kita lihat untuk Ethereum ini, kita sekarang udah bisa melihat peta pergerakan harganya dari April 2020, teman-teman ya, April 2020. Jadi tren kenaikan dari Ethereum ini sebenarnya sudah setahun lalu. Setahun lalu sampai sekarang. Nah, kalau sekarang Ethereum ini turun dalam, cobalah kita petakan pergerakan harga dari Maret 2020 ya, di awal tren sampai saat ini. Jadi kalau kita lihat dalam kenaikan Ethereum sampai puncaknya dia udah koreksi. Ini di dalam daily koreksinya nyampe retracement 23 di sini, 23 retracement. Di berapa ini? Di 49 ya. Kan kalau high-nya dia ada di 64, sekitar 64 di sini. Kemudian dalam IDR, kemudian untuk koreksi pertama di retracement 23 ada di 49, kemudian retracement 38 ada di 40 di retracement 38. Nah, terus koreksi lagi dia sampai retracement 50 di 32,8. Sudah overshoot sampai ke bawah di retracement 34, retracement hampir retracement 61 itu nilainya di 28. Kalau saya perbesar seperti ini. Kalau kita lihat pergerakannya dari puncak turun ke bawah itu tertahan di area 50 saat ini di sini. Di mana 50 ini ada area demand di sini. Oke, teman-teman, ini sekilas untuk gambaran trennya dari Ethereum. Ethereum di dalam pergerakan 1 tahun ini ternyata koreksinya saat ini yang ekstrim mengikuti koreksi BTC. Sebenarnya untuk BTC hanya baru 3 hari, teman-teman. Sebenarnya untuk Ethereum ini sendiri dia udah koreksi dari mungkin seminggu lalu lebih ya. Kalau BTC itu koreksinya baru di sini aja, teman-teman. Jadi Ethereum ini terpengaruh penurunan Bitcoin. Sebenarnya kemarin koreksi dari Ethereum ini hanya sampai di sini. Di 49 atau di retracement 23. Tetapi karena ada Bitcoin turun, dia kepengaruh di sini. Nah, kalau kita lihat, walaupun dia sebenarnya kepengaruh Bitcoin, tapi volume turunnya juga cukup kenceng. Nah, teman-teman, ini kan adalah gambaran umumnya ya dari Ethereum. Nah, kita akan bicara sekarang
Pak, setelah tadi kita tahu gambaran umumnya, itu kan setelah terjadi saat ini. Nah, semisal ini belum kejadian setinggi ini, kira-kira bagaimana sih caranya bisa melakukan tracking seperti itu. Jadi ketika kita udah tahu entry-nya adalah ketika start mulai masuk di MA 200-nya, kemudian bagaimana mengawal harganya bahwa ini barang masih akan naik terus. Oke teman-teman, itu ada caranya. Ya, caranya saya akan ajarkan di sini adalah dengan menambahkan alat bantu yang cukup membantu memang. Yaitu ini sekali lagi saya gunakan indikator yang simpel-simpel saja ya. Moving average saya tambah lagi 2. Kalau tadi moving average yang kita gunakan adalah 200, sekarang saya akan tambah moving average 5. 5 boleh, teman-teman boleh gunakan kombinasi 5 dan 20, atau boleh pula gunakan kombinasi 10-30. Di video saya sebelumnya tentang moving average saya gunakan kombinasi 5 dan 20 dan juga 10-30. Itu teman-teman bisa gunakan. Dan kemudian jangan lupa untuk diatur warnanya. Warna yang berbeda ya teman-teman. Ada merah, ada biru, kemudian saya kasih warna lain. Mungkin yang mencolok seperti itu. Oke teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi kita pasang tambahan MA 5 dan 20 ya. Jadi yang biru ini teman-teman, yang warnanya biru ini adalah MA 200 ya. Kemudian yang satunya itu adalah MA 5 dan 20. Yang MA 5 supaya lebih jelas saya kasih warna yang lebih tebal. Saya kasih warna hijau saja teman-teman ya, hijau yang lebih tebal. Atau merah nggak apa-apa tapi harus lebih tebal ya. Oke teman-teman, di sini udah terbentuk, udah terlihat di sini teman-teman. Saya perbesar sampai teman-teman bisa melihat dengan jelas. Nah, di sini teman-teman. Jadi ketika altcoin ini dia mulai masuk di sini teman-teman. Ini fase dia mulai masuk di atas MA 200-nya itu di sini, di daerah panah ini. Nah, di sini teman-teman pasti perhatikan garis moving average-nya ya, jarak antara keduanya. Kalau di dalam area sini teman-teman, di dalam area ini kan di sini terjadi, di area sini terjadi golden cross atau penembusan MA 5 ke 20. MA 5 menembus MA 20, ini artinya harganya akan naik. Kemudian juga terjadi penembusan lagi, penembusan MA 5 ke 200 di sini. Ini artinya harganya akan naik. Jadi ini yang pertama dia naik. MA 5 tembus MA 20 di sini, MA 5 tembus MA 20. Kemudian MA 5 tembus MA 200 di sini, ini yang kedua, kenaikan kedua. Dan yang ketiga di sini ini adalah MA 20 menembus MA 5. Jadi mulai area sini teman-teman. Mulai area sini, ini perfect bullish. Perfect bullish. Apakah perfect bullish? Perfect bullish adalah ketika MA 5 atau yang pendek di atas MA yang panjang. Jadi MA 5, karena kita punyanya MA 5, 20, dan 200, maka perfect bullish di sini adalah MA 5 harganya di atas MA 20 dan di atas MA 200. Jadi formasi moving average-nya adalah seperti ini. Ini adalah perfect bull. Perfect bull adalah kondisi di mana ini saham memang atau cryptocurrency ini perfect naiknya. Tetapi berikutnya kalau teman-teman lihat di sini ternyata golden cross, dead cross lagi. Di sini antara moving average 5 dan 20 berbelit. Ini artinya apa? Ini artinya konsolidasi. Konsolidasi sebentar, harganya makanya tidak kemana-mana karena konsolidasi. Nah, tetapi yang teman-teman pasti perhatikan nih, penting sekali kalau teman-teman menggunakan moving average.
Untuk membaca pergerakan tren yang kuat, itu teman-teman baca atau lihat jarak antara moving average-nya. Kalau ini misalkan moving average 5. Terus ini moving average 20. Terus yang ini moving average 200. Misalkan ya, ini 5. Ini 20. Ini 200. Teman-teman pasti perhatikan jarak keduanya. Perhatikan jarak keduanya dan jarak ini. Perhatikan kenapa? Karena jarak ini mengindikasi kekuatan tren. Kalau teman-teman mendapati jarak panjang antara MA5 dan 20, berarti trennya sedang bergerak kuat sekali. Ketika moving average-nya berbelit seperti ini artinya trennya lemah, sedang melemah. Jadi kalau di area sini, untuk MA5 dan 20 dia berbelit, sehingga tren MA5 dan 20 itu masih konsolidasi. Tetapi kalau kita melihat dari jarak antara MA200-nya dengan MA5 dan 20, maka masih kuat. Jadi kalau teman-teman melihat harga berbelitan seperti ini, belum tentu harganya akan turun enggak. Dia konsolidasi. Moving average 5 berbelitan dengan moving average 20, dia konsolidasi di area 5 dan 20. Tapi di area 200-nya dia masih bullish. Nah, dia akan breakout lagi di sini. Ini mulai breakout. Ditandai dengan jarak di sini ya. Jarak ini jauh antara MA5 20 dan di sini. Nah, titik ini teman-teman, titik yang mana jarak ketiganya mulai lebar-lebar. Ini adalah yang disebut area yang sangat bullish. Ini area bullish. Tandanya area bullish apa? Jarak antara MA520 di sini dan antara 5200 di sini dan 520 di sini jauh. Ini artinya pergerakan harganya kuat, dan kalau teman-teman lihat di sini, di area sini harganya juga kuat. Ini teman-teman bisa mengidentifikasi bahwa saat ini pergerakan dari Ethereum ini sedang kuat. Nah, di area sini teman-teman ya. Di area sini terjadi dead cross. Harganya turun sebentar. Nah, kemudian naik lagi. Nah, di sini dia whipsaw seperti ini, naik turun ya. Tetapi kecenderungannya adalah turun karena membentuk descending triangle. Turun seperti itu. Lanjut. Kita lanjutkan. Nah, ini harganya di sini trending lagi. Di area sini trending lagi. Nah, kalau saya perbesar seperti ini, itu tadi kan area kecilnya. Sekarang kalau saya geser seperti ini, Ethereum ini berada pada fase yang sangat bullish di sini. Ini fase-fase sangat bullish di sini, di mana jarak antara yang biru MA200 ini dengan 20 sangat jauh. Jadi kuncinya simpel aja, kalau teman-teman mendapati jarak yang jauh seperti ini artinya trennya sedang sangat kuat. Ini tren antara moving average 200 dengan 20-nya sangat kuat. Kalau teman-teman mau melihat moving average 5 dengan 20-nya, teman-teman mesti berbesar. Kita lihat 5 20-nya. Berbesar seperti ini. Nah, bisa. Ini jaraknya jauh. Ini jaraknya jauh. Lagi kuat. Teman-teman mesti tahu ya, ketika kripto atau saham itu bergerak, dia kalau misalkan ini moving average, terus kemudian dia naik seperti ini, dia kembali konsolidasi, naik lagi konsolidasi. Nah, tren yang sehat itu adalah ketika dia harganya keluar terlalu jauh dari rentang MA-nya, dia harus kembali lagi ke MA middle-nya. Supaya apa? Itu namanya supaya pergerakannya dia sehat. Kalau teman-teman yang menggunakan Bollinger Band, maka akan mendapati ketika harganya berada di puncak ini, kadang itu adalah sudah berada di Bollinger-nya, dan dia harus masuk ke Bollinger lagi untuk lebih sehat. Ini cara kita mendeteksi trennya, kekuatan trennya adalah dengan menggunakan moving average ya. Dengan menggunakan moving average, teman-teman tuh bisa mendeteksi kekuatan trennya.
Jadi simpel aja sih, kalau teman-teman mau cari barang yang trennya itu bagus untuk dipakai trading, pergerakannya terbaca kuat atau enggak, itu dari moving average-nya. Contohnya simpel, teman-teman misalkan analisa kemarin apa ya, yang BTT ya. BTT lah misalkan seperti itu, atau ATT, Attila ya. Kemarin ada yang nanya tentang Attila. Nah, teman-teman ini contohnya di ATT teman-teman ya, di Attila, teman-teman bisa lihat ini harganya kan ngumpul ya. Kalau harganya ngumpul tuh dia memang lagi konsolidasi, tidak kemana-mana ya. Jadi teman-teman mesti bisa membedakan harganya trending atau enggak, sedang ranging ataupun sedang breakout. Kalau breakout itu jarak MA-nya biasanya akan jauh. Nah, kita kembali lagi ke sini ya teman-teman, ke Ethereum. Nah, seperti ini teman-teman, ini MA5 dan 20. Nah, kuncinya teman-teman melihat satu tren itu adalah dari jarak keduanya seperti ini. Kalau dia beristirahat di sini, memang dia harus beristirahat baru dia naik lagi seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau dia beristirahat tetapi tidak terjadi dead cross, dan teman-teman mesti membaca candle. Ketika candlenya selesai istirahat dan dia membentuk satu bullish candle lagi seperti kumpulan ini, maka dia lanjut. Tetapi kalau secara candle di sini ya, support di sini udah dijebol, breakdown, ya dia turun seperti itu. Turun kalau sampai dead cross di sini dia akan turun. Ini Ethereum dalam daily. Sebenarnya Ethereum ini tidak terjadi dead cross. Kemungkinan sebenarnya apabila Bitcoin kemarin tidak drop down dalam ya yang candle besar ini, kemungkinan dia masih bertahan di retracement 23 di sini. Namun karena Bitcoin turun ya mau nggak mau kan semuanya ikut. Seperti itu. Ini kalau kita menggunakan moving average. Nah, kita juga bisa melihat pergerakannya adalah dengan menggunakan MACD teman-teman. Nah, di sini MACD kita tambahkan dulu. Kita tambahkan dulu untuk MACD-nya di sini. Nah, teman-teman kalau mau melihat penjelasan yang lebih detail tentang moving average, itu saya udah bikin satu video khusus. Kalau saya jelaskan semua di sini nggak cukup waktunya. Jadi, teman-teman silahkan lihat di playlist saya, ketikkan aja moving average, nanti akan ketemu. Dan juga untuk MACD, teman-teman gunakan aja search itu di playlist juga, saya udah bikin video khusus. Jadi kalau saya bikin di sini semuanya terlalu panjang. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan MACD teman-teman ya. Jadi di MACD ini saya gunakan histogram. Ini ya, ini histogram dan garis sinyal dan MACD lain di sini. Jadi intinya sih kalau MACD-nya kemudian garis sinyalnya, lainnya semuanya di atas 0, ini kecenderungannya akan bullish. Di area sini kan dia di atas 0 nih. Akan bullish. Kalau garisnya masih di atas 0 dan belum MACD lain, sinyal dan lainnya belum golden cross, walaupun histogramnya ini berada di 0 dan tipis-tipis seperti ini, biasanya harganya belum turun. Masih lanjut naik, tetapi range-nya adalah kecil. Range besar akan terjadi apabila pergerakannya itu, maksud saya histogramnya itu tebal-tebal seperti ini. Histogram yang tebal seperti ini ada artinya. Silakan lihat di video saya yang lebih jelas ya, bahasan tentang MACD. Di sini intinya sih kalau histogram ini, ketinggian histogram ini, dan kedalaman histogram ini adalah refleksi dari jarak antara garis sinyal dan garis MACD. Sama juga di sini kedalaman MACD ini, histogramnya adalah refleksi dari jarak antara MACD dan garis lain di sini. Di mana sebenarnya teman-teman bisa mulai menggunakannya untuk mendeteksi penurunan ya. Kalau di sini seperti ini terjadi dead cross ya, MACD line di sini, dan juga diikutin histogramnya turun. Nah, di area sini ini dua jenis indikator mengindikasi penurunan, dan di sini akhirnya juga turun, dan moving average juga turun. Moving average memberi sinyal lebih lambat ya teman-teman. Nah, terus kemudian di sini, nah teman-teman lihat di
di video saya itu udah jelas memberikan penjelasan. Pembalikan yang sering saya gunakan itu adalah ketika bar terendah ini sudah mulai ada pembalikan. Di sini, di area sini, ini ada pembalikan, dan kalau kita tarik ke atas, di sini juga mulai ada pembalikan. Dan ini adalah di area sini nih, kalau saya adalah spekulatif buy bila mau nambah. Yang kedua nambah lagi di sini, itu kira-kira di sini, kalau kita tarik di sini, seperti itu. Selama MACD-nya dan MACD histogramnya masih dekat-dekat dengan 0, tidak gemuk-gemuk, biasanya harganya nggak kemana-mana, seperti ini. Kita monitoring harga dengan ini aja kalau saya. Kalau untuk garis MACD dan sinyalnya udah mulai nanjak, MACD-nya mulai, histogramnya, barnya mulai kenceng, ini secara tren juga akan kenceng. Monitoringnya dari situ aja. Nanti ketika histogramnya sudah mulai ada bar yang mulai lebih rendah, teman-teman mesti hati-hati. Walaupun harganya naik, itu adalah satu bentuk kehati-hatian kita ketika harganya naik, tetapi bar dari histogram ini mulai turun. Ini artinya terjadi perbedaan ya. Harganya naik, tapi indikatornya turun. Terjadi diferensi, perbedaan atau divergen. Itu yang teman-teman mesti perhatikan. MACD juga bisa kita gunakan untuk mendeteksi kapan dia akan mulai mantul. Kalau kita lihat di dalam chart hourly, nah di sini teman-teman bisa melihatnya kapan dia mulai mantul itu kalau di sistem saya adalah ketika bar histogramnya sudah mulai beranjak dari lembahnya, yaitu di sini. Ini bar histogramnya dari rendah mulai naik. Jadi di area sini buy. Kalau kita tarik berarti di sini buy. Bersamaan pula dengan golden cross-nya di sini. Mau lihat lebih jelas, teman-teman tarik ke atas. Ya, tetapi ini sinyal 1 jam teman-teman ya. 1 jam itu sinyalnya kan banyak sekali muncul sinyal. Kalau mau yang lebih agak valid lagi di 4 jam, coba bisa gunakan di 4 jam. Di 4 jam seperti ini. Nah, 4 jam di sini teman-teman bisa lihat juga harganya juga masih volatil karena di sini MACD turun mulai naik, MACD turun mulai naik, MACD turun mulai naik. Oke teman-teman, saya lanjut. Nah, ini di dalam 4 jam ya, 4 jam MA 5, 20, 200, teman-teman bisa lihat awal mula MA 5 cross down itu di sini. Ya, kemudian naik sebentar, cross down lagi, dan mulai sejak itu harganya nyusur terus, terjadi dead cross 2 kali, MA 5 cross MA 200, cross down ya, MA 20, dead cross MA 200. Nah, di area sini, ini untuk ETH, Ethereum dia downtrend teman-teman. Downtrend. Ini di area sini adalah perfect bearish. Syaratnya apa? Di dalam 4 jam perfect bearish. Jadi harga yang paling atas itu MA 200 di paling atas, terus MA 20 di atasnya, dan yang paling bawah adalah MA 5. Ini masuk area perfect bearish di dalam 4 jam. Ya, 4 jam teman-teman ya, bukan daily. Kalau daily teman-teman mungkin belum mendapatkannya. Ini daily. Nah, kalau daily belum. Kalau daily baru akan bearish kalau sudah di atas, di bawah MA 200. Nanti di harga 22 ya, 22. Kalau sekarang tanda pertama munculnya itu adalah di 519 di sini. Terus dia turun. Penurunan dari puncak dia udah berapa persen? Udah sekitar 54% sekitar teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa gunakan MACD untuk mendeteksi, membaca trennya, kekuatan trennya juga bisa. Kekuatan trennya dibaca dari jarak histogram, kedalaman histogram, kedalamannya dalam banget ini.
Jadi memang tren turunnya kuat. Seperti itu. Kemudian untuk support resist, nah untuk support resist adalah ilmu Fibonacci ya. Kita tidak gunakan MACD. Kalau support resist teman-teman gunakan Fibonacci, jadi memang ini mixing dari beberapa technical analysis. Contohnya kalau kita lihat dari awal, misalkan kita lihat dari awal trennya tadi adalah daily di sini teman-teman ya, di tahun 2020, kita perbesar dulu 2020, tadi adalah di sini, kita tarik ke atas, kita tarik dulu. Kalau melihat support resistnya adalah dengan Fibonacci seperti ini. Ini perkiraan di dalam pergerakan setahun dari Ethereum ini. Tadi udah saya sampaikan ya di awal ya bahwa support resistnya di sini. Ini supportnya. Berarti udah tembus support retracement 50, tapi mantul lagi ya di sini. Kalau teman-teman mau cari yang lebih pendek, supportnya adalah dengan menggunakan time frame yang lebih pendek, 4 jam misalkan. Nah, 4 jam lebih jelas. 1 jam juga boleh kalau teman-teman short term ya. Jadi kalau teman-teman di sini kan saya bahasnya tadi adalah yang mau long term. Melihatnya adalah mesti menggunakan daily. Nah, kemudian misalkan nih, teman-teman mau melihat tren singkatnya, teman-teman gunakan time frame 4 jam boleh. Nah, kita lihat nih apakah Ethereum ini kan dia sudah mulai mantul nih. Dari tren dari swing high-nya di sini ke swing low di sini kan dia udah mulai mantul. Kita lihat support resistnya. Kalau tadi Fibonacci naik untuk mencari supportnya, nah sekarang kita mau cari resistnya. Nah di sini swing high, di sini ada swing high, di sini ada swing low. Nah di sini kita ketemu bahwa di dalam pergerakan turun terus kemudian naik, ini resistannya adalah ini. Ini resistan-resistannya. Nah, terus di dalam kita melakukan misalkan satu barang naik ya, teman-teman. Satu barang naik terus teman-teman udah take profit seperti itu. Nah, teman-teman mau monitoring lagi, ini barang kira-kira masih bagus nggak? Ya, teman-teman lihat aja. Kalau dalam pergerakannya, dalam tren naiknya, terus dia koreksi. Koreksinya ada macam-macam teman-teman ya. Ini juga sering saya sampaikan. Kalau barang itu koreksinya hanya sampai 23 naik. Jadi di sini 23 terus naik ke atas. Kemudian sampai 38 naik ke atas. Itu berarti trennya masih berlanjut naik. Jadi seperti tren yang di sini ini adalah tren-tren singkat yang mana koreksinya hanya sampai 23 sampai 38, dia lanjut. Nah, kalau teman-teman ketemu tren yang koreksinya sampai 50 itu juga masih wajar. Namun kalau teman-teman short term ketemu tren yang sudah cukup jauh atau sudah banyak sekali melewati setengahnya atau misalkan di 60 sampai 70 itu sudah ekstrim. Teman-teman mesti berhati-hati ya, kalau tidak kuat naik biasanya ada something. Koreksi untuk di cryptocurrency itu bisa sampai 70, 60, 70, tetapi juga sering mantul. Tetapi kalau di situ tidak ada pantulan, ada something. Kemungkinan massive sellingnya masih terjadi, masih banyak, masih ada potensi massive selling lagi seperti itu. Nah, oke, teman-teman, untuk target gimana teman-teman? Nah, sebenarnya gini, kalau teman-teman itu mau hold lama, itu kan sebenarnya boleh dibilang kayak nggak ada target sebenarnya itu. Target itu sebenarnya kalau menurut saya itu lebih cocok untuk trader aja. Karena kalau mau hold kok take profit seperti itu ya. Kalau saya trading, jadi saya ada target. Nah, untuk target-target itu sama juga sebenarnya. Teman-teman bisa menggunakan Fibonacci seperti ini. Ini saya contohkan ya untuk target-targetnya itu sebenarnya teman tuh mengambil dari tren-tren singkatnya aja. Kalau contohnya, kalau Ethereum ini untuk mencari target agak kurang pas sebenarnya teman-teman. Kenapa?
karena dia dari Maret 2020 sampai kemarin ya di puncaknya itu dia kayak nggak ada koreksi. Tapi kalau bagi trader yang short term trade gitu, dia bisa mencari target singkat itu hanya dari tren-tren pendeknya. Contohnya kalau di sini nih. Jadi contohnya di sini deh. Oke, contohnya di sini nih. Ini di dalam pergerakan naik ya. Ini saya anggap sebagai swing high karena paling tinggi. Ini swing low. Nah, dari sini kita bisa cari targetnya dari swing high-nya ke sini. Perkiraannya di sini, terus kemudian kita cari retracement-nya. Target-target kenaikannya apakah kecapai di sini. Nah, kalau kita lihat ini hanya dari swing high ke sini, maka targetnya adalah di sini, kecapai ya teman-teman. Kemudian di sini, kecapai. Ya, habis capai target, koreksi ke sini lagi. Jadi ke sini ya. Capai lagi, turun lagi. Dan naik. Ini di sini break nggak kuat ya, target atasnya nggak kecapai terus dia turun. Itu kalau teman-teman yang sifatnya short term trade. Nah di sini juga bisa kita cari kalau teman-teman yang memanfaatkan penurunan ini untuk trading. Contohnya nih, ini barang kan sudah turun nih dari high-nya ke bawah. Nah teman-teman sudah yang berani positioning di sini, ini target-target penjualannya bisa dipasang di resistan-resistannya. Di retracement 38, 50, 61. Jadi di sini teman-teman jadi trader yang realistis. Ketika teman-teman sudah positioning di sini, ini walaupun masih spekulatif buy, itu teman-teman ada target minimal teman-teman tahu, oh saya jualnya di sini. Dan nyatanya dalam pergerakannya ini juga nyampe sini teman-teman, nyampe resistan 38. Nih, di sini kan. Dari area sini sampai ke sini. Teman-teman bisa gunakan Fibonacci di resistannya untuk jualan. Oke, baik teman-teman, itu tadi bahasan tentang belajar melihat tren awal, mencari awal tren dengan menggunakan MA 200, kemudian gabungan MA 5, 20, dan 200, dan membaca kekuatan trennya dari jarak moving average-nya. Ya, deteksi awalnya sudah, kemudian trackingnya dengan MA juga, dan juga dengan MACD, support resistannya dengan Fibonacci, target dengan Fibonacci. Seperti itu teman-teman dari Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.